Boleh. Dipersilakan. Kami persilakan kepada rekan-rekan media untuk bisa mengangkat tangan terlebih dahulu. Boleh mengangkat tangan dan memperkenalkan. Baik, silakan. Baik. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan, nama saya Tian dari liputan6.com. Tadi mengingat penjelasan dari Polda Metro Jaya juga, kemudian terkait tindakan hukumnya, apakah artinya dari Pak Menteri Keuangan sendiri, Pak Purbaya mengakui bahwa impor barang bekas ini itu sama dengan impor sampah juga Pak? Itu aja sih, terima kasih. Tes. Wah, pertanyaan bagus sekali. Biasanya kalau hukum tuh kita mencari hukuman yang mungkin yang terberat yang bisa dijalankan. Dan ini bisa dianggap sebagai sampah juga kan. Itu apa ya? Jadi hukum yang pas, yang paling berat yang bisa terapkan dalam ini adalah menurut Polda Metro ya, menganggap ini sebagai sampah. Kalau untuk saya ya, kalau lihat barangnya ini kan semuanya barang bekas, walaupun ada banyak occasion tuh banyak barang yang baru. Kalau ini kita lihat barang bekas, ya, saya pikir sih kita akan terapkan hukum yang terberat untuk pelaku impor ilegal ini. Baik. Untuk penanya kedua, kami persilakan kepada rekan media. Ya. Boleh. Zahwa Pak dari Kompas TV. Tadi untuk barang 43 kontainer ini negara asalnya dari mana saja ya Pak? Terima kasih. Pak Jaka silakan. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Barang bekas ini yang pasti bahwa jalur masuknya adalah dari Kalimantan. Kalau dilihat dari jalur masuknya Kalimantan tentu dikumpulkan di di perbatasan secara bertahap dimasukkan ke wilayah Indonesia. Nah, pintu masuk di perbatasan yang pasti negara tetangga kita adalah sebagai pintu masuknya. Asal barang ini bisa dari mana saja, apakah itu dari Korea atau dari Cina dan lain sebagainya. Demikian. Baik. Kami persilakan kepada penanya terakhir. Boleh? Ya. Ini. Selamat pagi Bapak-Bapak, saya Cita dari Warta Ekonomi. Mau tanya aja Pak, kan ini tuh banyak ya balpresnya. Ini termasuk pakaian bekas. Terus bagaimana cara Bea Cukai mengidentifikasi karena ini barang yang tertutup gitu untuk membedakan barang yang memang barang bekas atau barang baru yang masuk. Sebelumnya juga kan Pak Purbaya bilang kalau Bea Cukai itu kan mau pakai AI untuk kinerja. Nah itu apakah balpres ini sudah ada implementasinya untuk membedakan barang baru dan barang bekas? Dan tadi juga kan bekerja sama dengan perusahaan shipping gitu. Nah itu koordinasinya seperti apa di luar negeri ini? Oh ya Pak, sama tadi belum dijelasin kerugiannya berapa ya buat negara. Terima kasih. Justru itu Mbak, pertama pendeteksian pertama ini adalah melalui scanner di pelabuhan sini yang dilengkapi dengan sistem AI. Jadi ada indikasi bahwa ini sama dengan bentuknya sama dengan barang balpres sebelumnya yang pernah ketemu. Jadi begitu polanya sama, muncullah tuh lampu merah kira-kira ya tung, baru diperiksa. Nah dari situ kelihatan sekian isinya begini balpres, kemudian dibuka yang lain dibuka semua di kapal itu. Jadi kita udah menerapkan pakai AI. Kalau nggak udah lolos ini kira-kira. Ya, mau lihat, bisa nggak? Di kantor. Dulu pernah kita kasih lihat waktu Surabaya ya, kira-kira begitu. Dulu kan ngelihat pakai mata telanjang, sekarang udah lebih canggih. Ada sistem deteksi juga, begitu deteksi mirip, udah ngasih tahu. Jadi double pengawasan mata telanjang orang ahli kita yang udah terlatih dengan AI, jadi lebih cepat terdeteksinya. Jadi ke depan akan lebih banyak barang-barang nih seperti ini yang terdeteksi. Kerugian negara saya pikir tadi sudah dibilang berapa.
37 nilainya sama. Itu nilainya barangnya. Nilainya 37, ada tadi ya datanya. Kerugiannya ada berapa? Kita ada nilai barangnya, tapi ada kerugiannya tadi saya lihat di angka ini ya tadi. Oh gini ya. Potensi nilai kerugian negara tidak dapat dihitung secara potensi penerimaan baik secara biaya masuk dan atau PDRI karena merupakan barang yang dilarang untuk diimpor berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47 Tahun 2025. Namun terdapat kerugian imaterial seperti peredaran Balpres dapat menurunkan citra bangsa di mata dunia karena dianggap tidak mampu mengelola produk dalam negerinya sendiri dan mau menerima barang bekas dari negara lain. Kalau Anda lihat barangnya ini kan jelek, nggak sebagus yang dulu yang kita lihat kan. Ini mungkin sumbernya dari negara yang nggak jauh dari kita, negara berkembang atau negara yang tidak terlalu maju. Saya nggak ngerti kalau begini masih bisa laku ya. Mungkin ini yang jelek yang dikeluarkan, yang bagus ada mungkin. Kemudian yang lain adalah dapat menjadi sarana masuknya penyakit yang berasal dari virus dan bakteri yang terdapat pada pakaian bekas tersebut. Kemudian ini bisa mengganggu industri tekstil dalam negeri dan hilangnya pasar untuk pakaian hasil produksi lokal. Jadi seperti itu kerugiannya. Yang kita tahu adalah nilai barang ini 37 tambah 4 miliar rupiah nilai barang ini dikirakan di pasar, kira-kira begitu. Lagi. Pemirsa, baru saja kita mendengarkan keterangan resmi yang disampaikan Menteri Keuangan beserta pihak Bea Cukai dan Polda Metro Jaya dari kawasan Pelabuhan Tanjung Priuk mengenai penindakan impor pakaian bekas ilegal. Dalam konferensi pers tersebut, pemerintah memaparkan hasil penindakan terhadap lebih dari 40 kontainer yang diduga membawa pakaian bekas impor ilegal yang masuk lewat wilayah Pontianak, Kalimantan Barat. Hasil penindakan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memperketat pengawasan arus barang impor ilegal, memberantas praktik penyelundupan serta melindungi industri tekstil dan pelaku usaha dalam negeri dari dampak peredaran pakaian bekas ilegal. Demikian breaking news, kami akan update informasi terkini di program-program unggulan Nusantara TV lainnya. Saya Lenggracia, sampai jumpa.